Suka atau tidak, sadar ataupun tidak, kita telah terlibat dalam peperangan dahsyat yang diselubungi dengan kehancuran. Ini ialah sebuah peperangan di antara Allah dan iblis serta roh-roh jahat. Meskipun peperangan ini ialah peperangan rohani, kadang-kadang kesan peperangan ini sangat nyata. Tetapi pada kebanyakan waktu ia hanya berlaku pada aras spiritual. Meskipun tidak nyata, ia tetap merupakan sebuah peperangan. Sebagai seorang Kristen, kita harus memandang serius akan hal ini sambil memperlengkapkan diri kita sebagai tentara Tuhan Yesus. Terdapat 3 medan pertempuran di mana peperangan sedang bergolak. Yang pertama, pertempuran sosial. Istilah dunia di sini tidak merujuk kepada bumi, tetapi nilai sistem dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di sini dosa dan kejahatan mencabar kita dari luar. Kita bertempur dengan ideologi, pengaruh, dan godaan yang datang dari luar. Yang kedua, pertempuran pribadi, di mana pertempuran itu terjadi di dalam diri sendiri. Pertempuran ini dikenali sebagai kedagingan. Ini bukan bermaksud kulit, tulang, dan tubuh kita. Istilah tersebut merujuk kepada kecenderungan terhadap dosa. Ia adalah sikap kita yang menimbulkan tindakan yang tidak diingini. Kita bergelut dengan nilai-nilai, godaan-godaan, dan pengaruh-pengaruh dari dalam diri kita sendiri. Kita mahu melakukan sesuatu yang baik, namun kecenderungan kita adalah bertentangan. Yang ketiga, perang rohani. Iblis ialah suatu makhluk gaib yang nyata yang menentang Allah. Peperangan rohani adalah di mana kita berperang dengan syaitan dan para pengikutnya yang sentiasa mencoba untuk menjauhkan kita daripada kehendak Allah. Perkara yang penting yang perlu kita ketahui adalah syaitan tidak mempunyai kuasa yang sama seperti Allah. Allah lebih berkuasa daripada syaitan. Hanya Allah saja yang mempunyai sifat keilahian. Dialah yang memiliki segala wibawa dan kuasa. Dia berkuasa mengawal pada setiap waktu dari dulu sehingga selama-lamanya. Dialah Allah yang maha kuasa. Peperangan rohani bukanlah seperti 2 kerajaan yang melawan untuk mendapatkan kekuasaan. Allah adalah raja pemerintah tertinggi dan syaitan pula mengetuai sekumpulan pemberontak di dalam kerajaan Allah. Sudah jelas adalah kita sebagai orang Kristen, iblis juga terlibat sama. Yang paling penting Allah sendiri juga terlibat dalam konflik ini. Apabila kita menjadi seorang Kristen, sebenarnya kita telah memilih untuk berpihak kepada Allah. Dan perkara ini pastinya akan membuatkan iblis tidak senang karena dia bertekad untuk melawan rancangan Allah. Oleh itu, iblis akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kita supaya kita memihak kepadanya serta menjauhkan kita daripada keluarga Allah. Justru itu kita perlu mengetahui satu perkara penting, yaitu Allah telah pun menang. Kita perlu ketahui bahwa sumber kekuatan kita adalah daripada Allah sendiri. Kita tidak akan dapat mengalahkan kuasa iblis dalam peperangan rohani. Peperangan rohani haruslah diperjuangkan dengan menggunakan cara Allah sahaja.